Masya Allah, dari sebelum Ramadan jarang tahajud, sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran, sebelum Ramadan jarang sedekah, maka mendapat petunjuk dari Allah saat Ramadan. Ada keinginan untuk salat, dilatih lewat tarawih, saking nikmatnya tarawih, malamnya bangun lagi. Masya Allah, bangun sampai lelah salat malam, tidur, bangun gak sahur kesiangan. Tapi itu berdampak pasca Ramadan, muncul kerinduan. Ya Allah, ada yang hilang. Ada yang hilang, masjid seakan-akan sepi, kosong, maka dia hidupkan kembali, datang ke masjid lagi. Atau di malam rumahnya dibangun dia, bangun di rumahnya, tunaikan sholatnya, berinisiatif dia meningkatkan ibadahnya, ningkat. Sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran, saat Ramadan dia kejar maddis tahsin, maddis tajwid, maddis tahfidz, dia berusaha menghafal, hafal. Selesai Ramadan ada keinginan untuk menambahnya. Maka berbahagialah. Makanya orang-orang semacam ini, saat awal pertama Idul Fitri itu takbirnya lain. Bukan cuma di lisan, ke hatinya itu tembus ke relung dalam hatinya. Allahu Akbar, Allah tembus ke jiwanya. Tak sadar air matanya keluar. Ya Allah, kapan lagi Ramadan akan tiba? Jadi ada orang yang beriman baru belajar untuk ibadah. Ada orang sudah beriman, maka cirinya dia meningkat ibadahnya, baik jumlah kuantitasnya atau kualitasnya, menjadi lebih nikmat dalam ibadahnya. Orang yang bisa seperti ini ketika mendapatkan hidayah, awas, hati-hati. Awas. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Di sini kita akan memulai dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya insyaallah. Langsung ke ujung ayatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada ayatnya? Di pembukanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menyampaikan di penghujung ayatnya, kalian saya perintahkan untuk puasa, kata Allah, di bulan Ramadan yang turun Al-Quran itu, dengan segala fungsi-fungsinya bagi kehidupan, petunjuk, solusi, jalan yang memudahkan, yang telah kita bahas tuntas saat Ramadan, pembeda dalam kehidupan kita. Dan saya berikan keringanan-keringanan bagi kalian saat puasa, bagi yang tidak bisa menyesuaikan kondisi fitnya untuk puasa. Maka setelah tuntas puasa itu, perhatikan kalimatnya, walitukabbirullah, saya perintahkan kalian supaya dengan selesai puasa itu untuk memperbanyak takbir. Karena itu selesai kita menunaikan Ramadan, masuk di awal bulan Syawal, kita perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mulai maghrib datang awal Syawal sampai dengan kita tunaikan salat Idul Fitri di awal pertamanya, di awal-awal duhanya, kita tunaikan, kita perbanyak takbir. Hanya yang jadi persoalan, apakah kalimat takbir itu berdiri sendiri dengan perintah takbir, atau kalimat takbir itu disandingkan dengan keterangan lain yang menunjukkan inilah hamba yang berhak bertakbir dan inilah hamba-hamba yang hanya sekedar takbir tapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai takbirnya dan tidak ada nilai puasanya. Sekarang sudah sebulan kita lewat di bulan Syawal, maka ini menjadi ukuran apakah dalam sebulan ini takbir kita dianggap benar oleh Allah sampai dengan barusan kita sholat bertakbir, atau ada sesuatu yang harus kita maksimalkan, kita buktikan sampai dengan malam ini dan besok bahwa tidak sia-sia kita menunaikan puasa. Maka kita bahas yang pertama, kenapa seseorang itu diperintahkan oleh Allah bertakbir. Yang pertama, ala ma hadakum, ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kata Allah, silakan perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalian takbir? Ala ma hadakum,
Karena selama Ramadan 30 hari ke belakang itu kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang berhak bertakbir di sisi Allah, golongan yang berhak mendapatkan Idul Fitri, golongan yang berhasil puasanya, golongan yang mendapatkan bagian dari Ramadannya adalah golongan yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum. Ini poinnya. Di orang-orang yang berhasil Ramadan itu bukan orang yang datang saat awal Syawal, ikut Idul Fitri, pakai baju baru, pakai kendaraan mewah, pakai penampilan yang terbaik, lalu ikutan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia tidak mendapatkan hidayah Allah, maka takbirnya tidak memiliki nilai. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Para ulama mengatakan, awas, bukanlah orang yang berhasil puasanya itu orang yang pakaiannya baru, tapi orang yang berhasil puasanya itu adalah orang yang bertambah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri pertamanya, kalau ada orang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak merasakan, menikmati, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang belum sempurna dengan takbirnya. Hadakum itu fi'il, kata kerja, diberi hidayah. Sifatnya, keterangannya adalah hidayah. Jamaknya disebut dengan hudan. Hudan. Saya ulang. Bentuk tunggalnya hidayah. Singular, mufrad. Awas hati-hati, jangan punya bahasa-bahasa sendiri. Ada bahasa yang maknanya sama tapi ditempatkan dalam konteks berbeda. Jangan disamakan. Misal, tunggal, singular, mufrad, jomblo, sama. Tapi jangan Anda katakan hidayah bentuknya jomblo. Tidak. Hidayah mufrad, singular. Ya, jelas ya? Jadi jangan kemudian satu kata ditempatkan pada konteks berbeda. Karena sekarang banyak orang menggunakan kalimat-kalimat tidak pada tempatnya. Karena itu hati-hati, hati-hati. Tidak semua kata bisa digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Syariah itu bagus. Koperasi syariah benar. Bank syariah betul. Hijab syar'i syariah betul, bagus. Tapi misalnya tenis syariah tidak ada. Hati-hati, sepak bola syariah tidak ada. Pingpong syariah tidak ada. Jadi tidak usah diada-adakan. Futsal syariah, masya Allah. Ya. Futsal syariah, masya Allah, luar biasa. Dibuka dengan basmalah, ditembak, ngolongin, subhanallah. Masuk, alhamdulillah. Kebobolan, astagfirullah. Masukin sujud syukur, gol bunuh diri, sujud tobat. Itu tidak ada. Paham ya? Nah, jadi hidayah ini satu. Jamaknya disebut apa? Baik, jamaknya disebut dengan hudan. Hudan. Nah, alama hadakum. Kenapa engkau bertakbir? Karena engkau selama Ramadan telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hidayah-hidayah. Tunggalnya hidayah. Hidayah itu banyak maknanya. Kenikmatan iman, hidayah. Karena itu selama Ramadan ada orang yang kemudian mendapatkan kenikmatan iman, belum beriman, dapat iman, kemudian berikrar untuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang Ramadannya belajar dulu, Syawalnya syahadat. Banyak. Kalangan-kalangan biasa, ada pengusaha, ada pedagang, ada pesulap, ada macam-macam. Wah, dapat hidayah. Alhamdulillah. Itu bagian pertama, mendapatkan hidayah kenikmatan iman. Yang kedua, ada lagi yang berarti penambahan nilai ibadah. Jadi yang pertama kenikmatan iman, yang kedua penambahan nilai ibadah. Bisa kuantitas, bisa kualitas. Ada peningkatan, bisa kuantitas jumlah, bisa kualitas tingkat kekhusyuan ibadahnya. Masya Allah, dari sebelum Ramadan jarang tahajud, sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran, sebelum Ramadan jarang sedekah, maka mendapat petunjuk dari Allah saat Ramadan. Ada keinginan untuk salat, dilatih lewat tarawih, saking nikmatnya tarawih, malamnya bangun lagi. Masya Allah, bangun sampai lelah salat malam, tidur, bangun, gak sahur kesiangan.
Tapi itu berdampak pasca Ramadan muncul kerinduan. Ya Allah, ada yang hilang. Ada yang hilang. Masjid seakan-akan sepi, kosong, maka dia hidupkan kembali. Datang ke masjid lagi. Atau di malam rumahnya dibangun dia. Bangun di rumahnya. Tunaikan sholatnya. Berinisiatif dia meningkatkan ibadahnya. Ningkat. Sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran. Saat Ramadan dia kejar maddis tahsin, maddis tajwid, maddis tahfidz. Dia berusaha menghafal, hafal. Selesai Ramadan ada keinginan untuk menambahnya. Maka berbahagialah. Makanya orang-orang semacam ini, saat awal pertama Idul Fitri itu takbirnya lain. Bukan cuma di lisan, ke hatinya itu tembus ke relung dalam hatinya. Allahu Akbar, Allah tembus ke jiwanya. Tak sadar air matanya keluar. Ya Allah, kapan lagi Ramadan akan tiba? Ya Allah, apakah tahun depan bertemu lagi atau tidak? Ya Allah, saya rindu tarawih. Ya Allah, saya rindu baca Al-Quran. Ya Allah, saya rindu dengan kultum. Ya Allah, saya rindu dengan ceramah. Ya Allah, saya rindu dengan orang-orang yang berbagi. Ya Allah, saya rindu dengan pembukaan. Ya Allah, saya rindu dengan buka puasa. Ya Allah, saya rindu dengan sahur. Kenapa kamu rindu? Gratis. Jadi ada peningkatan iman, ada peningkatan ibadah, baik kuantitas atau kualitas. Nah sekarang orang-orang yang mendapatkan ini, lihat sini, satu bentuknya tunggal. Jadi ada orang yang beriman baru belajar untuk ibadah. Ada orang sudah beriman, maka cirinya dia meningkat ibadahnya, baik jumlah kuantitasnya atau kualitasnya, menjadi lebih nikmat dalam ibadahnya. Orang yang bisa seperti ini, ketika mendapatkan hidayah, awas, hati-hati. Awas, jamaknya disebut dengan hudan. Didapat dari apa hudan ini? Dari puasa, siam. Ketika orang puasa mendapatkan hudan, hidayah di sini, kita kembalikan ke ayat puasa dulu. Siapakah orang-orang yang mendapatkan hudan ini dalam keadaan dilatih saat puasanya? Kembalikan ke ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, mulai saat ini diwajibkan pada kalian menunaikan puasa seperti orang dulu mendapatkan kewajiban yang sama. Apa tujuan puasa itu? Supaya meningkat takwanya, meningkat takwa. Jadi ternyata di ayat tentang puasa diakhiri dengan peningkatan takwa. Perhatikan ya, fokus baik-baik. Setelah berakhir puasa, peningkatan takwa ini ditunjukkan dengan didapatkannya hidayah. Jamaknya adalah hudan. Orang yang meningkat takwa, pelaku takwanya disebut dengan taqi kalau satu orang. Kalau banyak orang disebut dengan muttaqin. Kalau ada yang namanya taqi, satu orang yang bertakwa. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bapak muttaqin diborong. Ya. Orang-orang yang bertakwa. Taqi, orang yang takwa. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kalimat pembuka Al-Quran. Ketika menyebutkan kalimat hudan, maka disandingkan dengan orang pemilik takwa. Bentuknya jama', yaitu muttaqin. Bukalah Al-Baqarah di ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil, turunkan ke bawah, al-muttaqin. Perhatikan nih korelasinya. Orang-orang puasa selesai bertakbir mendapatkan hidayah, jamaknya hudan. Dari puasanya itu dimintakan meningkatkan takwa. Orang yang meningkat takwa disebut muttaqin jamaknya, karena yang puasa banyak. Bukan cuma Anda saja, banyak yang lain yang pengen meningkat takwanya, maka dijamakkan oleh Allah menjadi muttaqin. Yang paling menarik, muttaqin ini orang-orang takwa mendapatkan hudan. Dan ketika disandingkan dalam Al-Quran, keduanya menyatu di Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan diragukan kandungannya. Dia akan jadi petunjuk, hudan. Hudan diberikan pada siapa? Al-muttaqin. Yang penting bagi kita ingin saya terangkan, bukan persoalan antara hudan dengan muttaqinnya, tapi saya ingin tunjukkan ciri hudan dan muttaqin itu apa kaitannya dengan yang telah kita bahas di dua ini. Perhatikan ayat 3-nya sampai ayat 5-nya. Perhatikan baik-baik. Ciri yang pertama, siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil. Tidaklah seorang disebut muttaqin kecuali dia punya keimanan, keyakinan kepada Allah yang tak nampak dalam pandangannya. Jadi ciri yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu, orang muttaqin itu
adalah orang yang punya keyakinan kepada Allah, punya iman dia langsung terhadap Allah walaupun tak nampak dalam pandangan dia. Kalau yakin pada yang tampak disebut dengan ilmu. Apa ini spidol? Yakin spidol? Iya. Ayam bukan? Bukan. Apa itu spidol? Yakin? Yakin. Kenapa? Karena terlihat ilmu. Tapi kalau saya katakan, apa ini? Ayam. Yakin ayam? Yakin. Kan nggak kelihatan, tak peduli, yang penting ayam. Baik. Apa tanda-tandanya? Tercium bau ayam. Apa tanda-tandanya? Nampak, terasa ayamnya. Misal, yakin, 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 walaupun tak nampak, itu iman namanya. Kita tak bisa lihat Allah, tak punya kemampuan saat hidup di dunia ini, tapi kita punya keyakinan dengan bukti-buktinya. Terasa nilai ketuhanannya, terasa aspek ketuhanannya, terasa perhatiannya, maka kita katakan walaupun tak nampak saya yakin, itu iman namanya. Orang yang disebut mukmin. Maka orang yang mendapatkan nilai takwa pertama cirinya adalah orang mendapatkan nikmat iman. Hudan lil muttaqin, dapat hudan orang takwa. Siapa? Iman. Kembali ala ma hadakum, dapat hidayah. Apa bentuk pertama? Iman. Teruskan yang kedua. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima wa ma unzila min wa bil akhirati hum. Tahan sampai sini. Aspek yang keduanya setelah iman adalah ini, ibadah, amal saleh. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan hudan, disebutkan muttaqin, takbir, disandingkan dengan kalimat hadakum, puasa ditutup dengan takwa orang yang muttaqin. Dipadukan keduanya, muncul keterangannya. Al-Baqarah di ayat 3 sampai dengan ayat 4-nya. Maka orang yang mendapatkan hidayah dan dia bertakbir, takbir di awal Syawal itu, terlihat yang pertama meningkat ibadahnya. Ciri pertama, sholatnya. Karena itu dalam sholat ini, kalimat takbir di bawah terus. Coba silakan cek. Antum kan nggak cukup takbirnya itu saat Idul Fitri saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buktikan takbir itu kita dapatkan. Kata Allah, ayo kamu banyakin takbir, kamu sudah dapat hidayah. Banyakin, banyakin, banyakin. Bagaimana cirinya dia mendapatkan bagian hidayah itu dengan takbirnya? Tidak berhenti sampai Idul Fitri. Ba'da Idul Fitri, takbir lagi, takbir lagi, takbir lagi. Kapan dia bertakbir? Dibawa dalam amal solehnya, dalam ibadahnya. Yang pertama adalah sholatnya. Salatnya, karena itu dalam salat kita takbir. Dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Pindah takbir, intikal Allahu Akbar, ruku'. Sami'allahu liman hamidah, i'tidal. Allahu Akbar, sujud, takbir, 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 takbir. Bahkan dalam sehari 5 kali diperdengarkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Nah, jadi kalau ada orang bertakbir cuman 1 Syawal saja, setelah itu luntur takbirnya, hilang salatnya, menipis jumlahnya. Orang puasa Daud, ini sholat Daud. Kamis puasa, Jumat tidak. Sabtu puasa, Ahad tidak. Senin puasa, Selasa tidak. Jadi dia balik. Subuh sholat duhur tidak. Asar sholat maghrib tidak. Isya sholat, kemudian subuhnya tidak. Ini menunjukkan ada yang salah dengan takbir Idul Fitrinya. Maka itu coba kita lihat sampai dengan sebulan kita selesai di bulan Syawal ini, coba lihat peningkatan ibadah sholat kita. Jangan-jangan selesai Idul Fitri ini kita masih berkecukupan dengan yang fardu saja. Kalau cuman fardu tanpa Ramadan pun semua fardu, 5 rakaat juga 17 waktu. Mesti ada bedanya. Kita coba ya sampai dengan sekarang ini. Dicek. Ayo rawatibnya dikerjakan tidak? Ayo malam tahajudnya bangun tidak? Syuruk duhanya dikerjakan tidak? Minimal ada yang nambah dengan sebelum kita puasa. Jadi tengah-tengahnya begini, ini Ramadan. Kita ini sebelum Ramadan di sini. Qabla Ramadan. Ini pasca Ramadan, ba'da Ramadan. Ini qabla, ini ba'da. Sebelum Ramadan cuma 5 waktu. Awas hati-hati. Dilatih di Ramadan. Begitu selesai Ramadan, nambah misalnya. Walaupun penambahan itu tidak melulu kemudian disebut dengan banyak, tidak seketika semua lengkap. Misal langsung rawatibnya 12, malam tahajudnya 11 sampai 23, tidak. Barangkali, maaf, dari 12 rakaat rawatib ini, mungkin 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Barangkali yang baru dikerjakan konsisten 2 sebelum subuh. Mungkin baru itu, yang lainnya berusaha, kadang tertinggal, kadang iya. Ini menunjukkan dia berhasil, walaupun peningkatannya masih sedikit.
Jelas ya? Tambah lagi, bangun, 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 bangun. Ya. Sama persis Al-Quran juga demikian. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Di sini misalnya jarang baca Quran. Dalam sehari hampir nggak pernah. Ramadan dilatih. Bahkan dalam sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. Mampu. Saya kadang-kadang bingung itu. Kemampuan itu kok cuma setahun sekali. Padahal Allah anugerahkan kepada kita kemampuan yang dahsyat. Cuma dipakai setahun sekali. Itu yang paling aneh. Tapi berbahagianya kemudian setelah Ramadan, Masya Allah, 1 halaman dibaca. Ada yang nambah sehari 5 ayat, Alhamdulillah. Ada yang 3 ayat. Ada yang 2 ayat. Ada yang 1 ayat, Alhamdulillah. Alif Lam Mim. Cukup dulu ah. Alhamdulillah. Nambah, 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 nambah. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai banyak takbir, takbir, takbir saat Idul Fitri dinikmati, bahkan bersanding dengan kaset, ya. Yang satu takbir lagi, malamnya takbir keliling lagi, gitu kan? Tapi kemudian selesai Ramadan, banyak amalan-amalan yang bertentangan dengan nilai takbirnya. Ibadahnya berkurang, kemudian juga mohon maaf sekali lagi, bahkan ada yang keimanannya luntur pasca itu. Ada yang menyoal Allah, ada yang menyoal Rasulullah, ada yang menyoal ibadahnya, dan tidak sedikit kemudian yang memperbanyak maksiatnya. Jadi ciri orang takwa itu meningkat ibadah. Kalau ibadah sudah meningkat, maka lawannya akan menurun. Lawan ibadah itu maksiat namanya. Baik lawannya buruk. Jadi kalau baiknya naik, buruknya akan turun. Kalau buruknya naik, maka baiknya akan turun. Antum cukup lihat saja sampai selesai Ramadan dalam 30 hari ini, setelah Syawalnya usai, maka mana yang naik, baiknya atau buruknya? Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dan saya akhiri di sini sebelum masuk kita ke Isya. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Sebentar. Sebelum masuk ke kalimat syukur, saya mau berikan rahasia yang penting yang langsung Allah tegaskan. Kalau Anda bisa mengerjakan ini, Alhamdulillah kita sudah beriman. Syarat pertama dapat. Tinggal membuktikan yang ini. Tahan. Jangan salah memaknai ya. Jangan salah memaknai. Begini caranya. Jangan hukumi diri sendiri. Ya Allah, saya gagal Ramadan nih. Ya Allah, saya kok makin malas daripada Ramadan. Bukan, caranya bukan begitu. Kalau sampai malam ini merasa kurang, maka buktikan malam ini bangun. Besok siapkan, saya mesti baca Quran. Begitu caranya. Jadi bukan menghukumi diri, saya gagal nih Ramadan tahun ini. Bukan. Buktikan bahwa saya ini bisa berhasil. Maka mulai malam ini rencanakan. Besok insya Allah, malam nanti tahajudnya sekian rakaat. Besok nanti salat subuhnya di masjid A. Zuhurnya masjid B. Dari 12 rakaat yang saya akan kerjakan, ini. Saya akan baca Quran minimal 10 halaman besok. Siapkan. Dibagi 5. 2 halaman subuh, 2 halaman zuhur sampai dengan ke Isya. Bagi 2, 1 halaman sebelum subuh, 1 halaman setelah subuh. Misal 10 halaman 1 juz, selesai antum dalam sehari 1 juz. Bagi oleh antum, begitu caranya. Kalau Anda bisa mengerjakan itu, maka Allah langsung berikan jaminan di ayat yang kelimanya. Perhatikan Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan kalimatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang bisa mengerjakan ini, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia buktikan imannya, dia jaga. Kalau ada orang menyoal Allah, dia nggak peduli. Sudah pergi. Liberal lewat, pluralisme lewat, sekuler lewat. Yang bicara menyoal Allah, menyoal syariat tinggalkan. Udah nggak ada isinya. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Ya, ada yang bikin status, udah nggak usah dilihat. Ada yang bikin tayangan TV, jangan ditonton. Udah nggak peduli dengan itu semua, tinggalkan. Sudah selesai. Yu'minuna bil ghaib. Yuqimuna shalah, Allahu Akbar. Sebelum adzan bahkan sudah datang ke masjid. Kalau perlu saya yang adzan. Masya Allah, adzan subuh misal 4.40. Orang sepi, ada ke masjid, buka, adzan sendiri. Allahu Akbar. Tunggu. Belum ada yang datang. Sampai jam 5 belum ada yang datang. Tunggu. Qomat pakai mic 15 menit, 5.15 belum ada yang datang. Salat dia. Lalu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada warga komplek ini supaya besok mereka bisa datang ke masjid. Sayangi mereka ya Allah.
Jangan biarkan masjid ini menjadi saksi bagi mereka bahwa mereka tidak ke masjid pada saat hidup di dunia. Minta. Masya Allah. Jam 9 pagi, azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Datang orang sekomplek. Wah, ribut ke masjid. Gila kamu, azan jam 9. Dijawab oleh dia, kalian yang gila. Tadi saya subuh azan gak ada yang datang. Sekarang jam 9 saya azan, kalian pada datang. Lihat sini. Saya buka ya. Ini saya ilustrasikan. Ini apa? Baik, kotak tisu. Kotak tisu ada di mana? Di atas meja. Tadi kan, atas itu ada dua. Satu fauqa, kedua ala. Jadi kalau saya katakan begini, sunduqul mindil fauqal maktab. Kotak tisu ini ada di atas meja. Allah. Kalau saya tempelkan begini, sunduqul mindil ala al-maktab. Ibu kelihatan di bawah, Bu? Ya. Ya. Tidak apa-apa, kita tidak langsung tersambung, tapi hati kita bersambung insya Allah. Oh, sini. Bikin status. Ya. Lihat sini. Ini ala, ini fauqa. Saya ulang. Ini apa? Fauqa. Ini apa? Ala. Begini ala, fauqa begini. Jadi kalau fauqa itu masih ada jarak. Kalau ala tidak ada jarak. Nempel. Lihat sini. Kalau kotak tisunya begini, mejanya digeser, geser kanan. Kotaknya ikut tidak? Tidak. Tapi kalau begini, meja diangkat pindah ke sudut. Kotak ikut? Meja diangkat pindah ke belakang. Kotak ikut? Ikut. Meja diangkut ke rumah, kotak ikut? Ikut. Kemanapun berada, dia ikut. Orang-orang yang meningkat salatnya, meningkat bacaan Al-Qur'annya, dia buktikan pengen dekat dengan Allah, dia tingkatkan takwanya, maka kata Allah, saya akan melekat dengannya kemanapun dia berada beraktivitas. Ulaika ala hudam min rabbihim. Dia di rumah dinaungi oleh Allah. Dia ke kantor dinaungi oleh Allah. Dia bekerja dinaungi oleh Allah. Beraktivitas dinaungi oleh Allah. Dan saya ingin katakan kepada Anda dekat dengan siapapun yang punya kekuasaan di bumi, maka Anda bisa mendapatkan akses kemudahan ketika dekat dengannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Rizki dekat dengan Allah, min haitsu la yahtasib, datang. Anda punya masalah, yaj'al lahu makhraja, datang jalan keluar. Seakan-akan masalah itu enggak ada, bukan enggak punya masalah. Jadi sebelum menghadapi masalahnya diringankan oleh Allah sehingga masalah itu seakan-akan enggak ada. Dan itu hanya Anda bisa dapatkan kalau takwanya meningkat. Turunlah keterangan di Quran surat 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda tingkatkan takwa, saya berikan jalan keluar dari setiap masalah. Punya masalah, solusi datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kejar-kejar rezeki, Anda dicari-cari rezeki. Allah. Tadi ada yang nyari, Pak. Siapa? Rezeki. Katakan papa tidak ada di rumah. Emang siapa itu? Debt collector. Bukan yang itu. Ya. Dia tidak harus ketuk pintu. Dia datang bahkan tanpa kita fikirkan. Kita hadir keliling-keliling, dia hadir di hadapan kita. Masya Allah. Itulah yang Maryam pernah dapatkan Quran surah ketiga ayat ke-37. Itulah Nabi Zakaria yang pernah dapatkan Quran surah ketiga 38 39. Itulah orang-orang soleh yang pernah dapatkan Luqmannya, Imrannya, Hannahnya dan seterusnya. Mereka bukan nabi, dicantumkan dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran. Tidak harus menjadi nabi untuk dekat dengan Allah, karena nabi itu pilihan Allah. Tapi kita bisa menjadi hamba yang soleh untuk bisa mendekat kepada Allah. Bisa sering katakan, kalau tak mampu berlomba dengan orang soleh mengumpulkan amal yang baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, kita diminta dapat takwa itu, kepentingannya bukan untuk Allah, untuk kita, supaya hidupmu mudah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan bahagia, kata Allah. Bahagia yang digunakan kata muflih itu orangnya. Kata kerjanya disebut aflah, kata dasarnya aflah, orangnya muflih. Aflah itu ketika diberikan oleh Allah bukan cuma dunia, surganya tingkat tinggi. Karena ketika kalimat aflah disebutkan, disandingkan dengan iman, langsung diberikan firdaus sebagai puncak tinggalnya saat di akhirat. Turunlah Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ke-9-nya itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman mendapatkan aflah, bahagia, sukses.
Bagaimana perjuangannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk salat. Zakat. 'Anil lagwi mu'ridun. Apa ujungnya? Ketika ditutup, ulaika humul warithun. Mereka itu adalah pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus. Jadi ada pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Tuh. Saya sarankan begini ya, Ibu dan Bapak, teman-teman ikhwan. Ini caranya. Kan di Quran itu ada ayat-ayat surga, ya kan? Dan ada pilihan, surga Aden, surga Firdaus. Ya, banyak pintu-pintunya. Ada 8 jenisnya. Coba antum keluarkan dulu pengen yang mana. Setelah itu turunkanlah karakteristiknya ke bumi, ke rumah antum. Kita ada pesantren keluarga, namanya Taman Firdausi. Saya pengen penghuninya itu menjadi penghuni surga Firdaus. Maka kami keluarkan semua keterangan penghuni surga Firdaus, amalannya apa, turunkan di situ. Antum juga begitu, turunkan, keluarkan. Penghuni surga Firdaus, salatnya khusyuk, belajar cara salat khusyuk. Keluarkan jenis-jenis salatnya. Penghuni surga Firdaus, rajin berzakat, bekerja keras, tujuan utamanya untuk zakat, bukan cuma untuk dunia. Kalau cuma ngumpulin harta, Allahu Akbar, yang tak beriman pun bisa, paling kaya bahkan. Sekarang ada Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, dan lain sebagainya. Kaya. Lalu kalau antum pun pengen ikutan seperti itu, apa bedanya di hadapan Allah? Ayo niatkan untuk beribadah. Kenapa engkau bekerja keras? Saya pengen zakat. Malu selama ini saya sholat, bagus, alhamdulillah. Tapi saya pengen pulang menghadap Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, aku sholat. Engkau perintahkan aku zakat, aku berusaha untuk berzakat. Sehingga saya punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau perintahkan saya untuk haji, saya nabung ya Allah. Walaupun sampai wafat saya nggak mampu haji. Tapi bahagianya hamba ya Allah, engkau hitung amalan hamba dengan ikhtiar hamba, bukan dengan hasilnya hamba berhaji. Jadi Anda punya hujah di hadapan Allah. Ya fulan, saya perintahkan kamu umrah dan haji, apa yang kamu kerjakan? Saya nabung ya Rabb, dan engkau maha tahu dengan jumlah tabungan saya. Ya fulan, saya perintahkan kamu zakat, apa yang kamu kerjakan? Peluh keringat saya saksinya ya Allah, saya bekerja. Saya bekerja ya Allah, saya dorong untuk jualan bakmi, saya dorong untuk jualan bakso, saya bekerja menyapu di jalanan untuk berzakat ya Allah. Ada buktinya, keringatnya mengatakan benar ya Allah, sapunya mengatakan benar ya Allah, sampahnya mengatakan benar ya Allah. Itu caranya, turunkan itu. Itulah ahli Firdaus yang jalan-jalan di bumi. Ibu saya awal-awal pulang ke Indonesia tuh suka keliling pakai motor tuh sebelum subuh ngajar ta'lim sampai ke Bekasi yang timur sana itu. Allahu Akbar, jalan-jalan tuh saya malu sendiri kadang-kadang. Ya Allah, mereka ahli surga ya Allah, ahli surga. Ahli surga insyaallah ya Allah. Mbak, Anda penyapu jalan, bayangin nyapu jalan supaya orang jalannya bersih, lewat, rapi. Jadi mereka itu saat nyapu ada yang bawa sajadah, teman-teman. Sajadah. Kalau bertepatan dengan azan seperti sekarang, azan, bentangkan sajadah sholat. Ada yang murojaah. Pernah lihat tukang nasi goreng tiba-tiba bawa mushaf, berhenti baca mushaf. Allahu Akbar. Untuk mengejar 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100 rupiah, dia peluh keringatnya diisi dengan khataman Al-Quran dalam perjalanannya. Ridha Allah dia dapatkan. Ada orang ngejar ratusan miliar, mohon maaf, dia tempuh dengan cara yang haram. Apa yang dia banggakan di hadapan Allah? Itu rahasianya. Dan kalau sudah dapatkan itu, maka bersyukurlah di hadapan Allah. Maka ditutup dengan kalimat wa la'allakum tashkurun, supaya kalian banyak bersyukur. Nanti kalau sudah rizkinya datang, baru kerasa, oh begini nikmatnya sholat. Rizki ada, ketenangan dapat, rumah tangga nyaman, pekerjaan lancar. Begitu menghadap Allah, dapat surga Firdaus. Alhamdulillah ya Allah. Itulah yang dikatakan konsep dalam Al-Quran. Jadi saya akhiri dulu sesi yang pertama ini. Ayo sama-sama kita buktikan di hadapan Allah. Jangan menyanjung orang lain, jangan memvonis diri sendiri. Ingat, kalau ada orang kelihatan banyak sholat, kita doakan supaya bertahan dalam kebaikannya. Dan kita pun tingkatkan dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siap insya Allah? Ramadan akan berlalu. Hari demi hari akan berlalu. Yang tersisa bukan rasa lapar, tapi perubahan dalam diri kita. Jika setelah Ramadan hati kita lebih lembut, sholat lebih khusyuk, dosa mulai ditinggalkan, itulah tanda puasa kita berhasil. Tapi jika tidak ada perubahan, maka mungkin kita hanya mengalami haus dan lelah. Ya Allah, jadikan puasa kami puasa yang Engkau terima, puasa yang mengubah hidup kami menjadi lebih taat, dan pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan lebih baik. Amin.